Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Rohisa. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan seni dan teknologi. Apa itu seni dan apa itu teknologi? Mari kita simak pembahasan berikut. Apa itu seni? Kata seni sudah dikenal sejak lama, dimulai dari masa prasejarah hingga sekarang. Seni telah menjadi salah satu bagian di dalam kehidupan manusia. Pada zaman yang riuh rendah ini, keberadaan seni sangat melekat dalam setiap sendi kehidupan dan jiwa manusia, sehingga ada kesan sulit terpisahkan. Adanya keterikatan yang dalam antara seni dan manusia itu membuat sebagian orang semakin tertarik. Seni juga berdekatan maknanya dengan estetika, bahkan ada yang menyamakannya. Ada beberapa penggunaan untuk kata estetika. Secara luas, estetika dipahami sebagai filsafat seni. Menurut Aristoteles, seni merupakan peniruan terhadap alam tetapi sifatnya harus ideal. Aristoteles menjelaskan bahwa seni sejatinya adalah sebuah peniruan terhadap alam yang memiliki sifat tepat guna atau ideal, sesuai dengan proporsi alam. Akan tetapi, pendapat ini bisa menampik kekuatan seni yang sejatinya bisa diekspresikan, bahkan jika sebuah karya tersebut adalah hanya dimiliki oleh imajinasi seseorang dan bersifat tidak mungkin. Menurut Plato dan Rousseau, seni merupakan hasil peniruan alam dengan segala seginya. Tidak hanya Aristoteles yang menjelaskan bahwa seni merupakan tiruan alam, Plato dan Aristoteles juga berpendapat bahwa seni merupakan sebuah tiruan alam yang mencakup keseluruhan segi dari alam semesta ini. Sedangkan teknologi itu apa? Definisi atau pengertian teknologi secara umum ialah yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan yang terdapat di dunia. Penggunaan teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat sederhana. Definisi teknologi juga luas, setiap orang mempunyai cara sendiri memahami maknanya. Yang jelas, teknologi tidak terbatas pada smartphone, laptop, komputer, pesawat, atau kereta. Peralatan sederhana seperti palu, sendok, kursi, botol pun adalah bagian dari teknologi. Menurut Ritband, teknologi pada dasarnya meliputi semua alat, mesin, perkakas, aparat, senjata, perumahan, pakaian, peranti, pengangkut, dan komunikasi, dan juga keterampilan, di mana hal ini memungkinkan kita sebagai manusia dalam menghasilkan semua itu. Berdasarkan pendapat Band tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan segala sesuatu yang bisa diciptakan dan juga dibuat oleh seseorang atau sekelompok manusia, yang kemudian bisa memberikan nilai manfaat bagi sesama. Adapun menurut Ursula Franklin, yaitu teknologi sebagai suatu cara praktis yang menjelaskan mengenai cara kita semua sebagai manusia membuat segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Pengertian ini merujuk pada penggunaan teknologi yang merupakan seluruh benda yang dibuat oleh manusia, di mana setiap orang bisa saja membuat dan mengembangkan apabila mempelajarinya dengan baik dan dapat menerapkannya secara praktis. Sedangkan menurut Jacques Ellul, teknologi adalah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Secara historis, sesungguhnya antara teknologi dan seni tidak pernah terpisahkan. Sejak zaman Yunani kuno, seni, teknologi, dan ilmu tidak dibedakan. Seni pada zaman Yunani kuno disebut techne atau arts menurut orang Romawi, yang berarti kepandaian atau keahlian. Kepandaian dalam hal ini tidak hanya kepandaian membuat karya seni rupa, tapi juga kepandaian membuat karya seni musik, karya sastra, dan juga karya lainnya, termasuk filsafat dan retorika. Dengan demikian, seni apapun jenisnya tidak hanya didasari oleh suatu kepandaian fisik, tapi juga kepandaian non-fisik. Seni tidak hanya hard skill, tetapi juga soft skill. Jadi, hubungan antara seni dan teknologi sejak dulu kala atau pada zaman awal munculnya peradaban manusia sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Adapun menurut M. Ghani Kristianto, jika melacak dari sejarah manusia masa lampau, eksistensi dari kolaborasi antara seni dan teknologi tervisual secara jelas lewat produk teknologi dan seni yang diciptakan saat itu, yakni adanya senjata tombak. Tombak sebagai representasi teknologi mencari makanan dan keamanan. Sedangkan torehan hiasan pada gagang tombak merupakan representasi seni. Pada mulanya, untuk mempertahankan hidupnya, manusia melakukan perburuan. Setelah berburu, manusia mulai menikmati kehidupannya.
mulai muncul ornamen-ornamen ukiran sederhana pada tombak dan perlengkapan lainnya. Sedangkan menurut Trianto, eksistensi kolaborasi seni dan teknologi, terutama dalam mendorong peradaban tersebut, keduanya ada dalam hubungan yang baik, saling mengisi, membutuhkan, dan memberikan sentuhan. Juga bersinergi sesuai dengan proporsinya. Jika aktivitas yang dihadapi berkaitan dengan seni, maka teknologi menjadi sentuhannya. Tetapi sebaliknya, jika aktivitas yang dihadapi berkenaan dengan teknologi, maka seni menjadi sentuhan. Contoh seni dan teknologi berkaitan misalnya, ketika seorang seniman ingin membuat patung dengan bahan logam, maka orang itu harus tahu karakteristik logam tersebut, dan harus tahu pula tentang peralatan yang bisa digunakan untuk menggarap bahannya itu. Jika tidak, ia tidak akan bisa menggunakan alat tersebut dengan maksimal, sehingga sangat mempengaruhi hasil karya seniman tersebut. Terlebih lagi, saat ini sentuhan teknologi dalam pembuatan karya telah banyak diterima masyarakat. Terlebih sentuhan teknologi mempunyai keunggulan pada kecepatan produksi dan inovasi teknologi yang diterapkan dan berpengaruh pada harga lebih ekonomis, praktis, lebih banyak alternatif ditawarkan. Atau sebuah smartphone membutuhkan desain yang lebih menarik agar menarik para konsumen. Dengan kata lain, pembuatan desain produk tersebut membutuhkan sentuhan seni. Dengan sentuhan seni pada pembuatan produk akan menghasilkan bentuk perwujudan produk yang indah tampilannya. Untuk dapat membuat bentuk visual keindahan produk, perlu adanya pemahaman tentang ilmu pengolahan bentuk. Dalam hal ini adalah pengetahuan tentang prinsip mendesain produk. Bisa dilihat pula, teknologi di sisi lain telah banyak membantu seni. Itu mesti diakui. Sekarang ini banyak muncul cabang seni baru seperti video art, sound art, hingga musik komputer yang mempunyai relasi kuat dengan teknologi. Seni digital berkembang pesat dan memiliki penghargaan tersendiri, tetapi tidak terlalu baik jika dikatakan bahwa teknologi sangat mempengaruhi perkembangan seni, dari sejak ditemukannya cat, kanvas, kuas, gitar elektrik, efek digital, media rekam, dan seterusnya. Atas relasi yang begitu kuat antara teknologi dan seni, maka jika ada sekat-sekat antara keduanya harus ditiadakan. Nah, dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan, dengan kemajuan peradaban saat ini, manusia semakin menikmati hidupnya dan mampu meminimalisir permasalahan-permasalahan sebagai akibat aktivitas terhadap reaksi lingkungan hidupnya. Hubungan seni dan teknologi dapat diibaratkan bagai nilai sekeping mata uang, saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan teknologi tanpa sentuhan seni akan terlihat gersang, tidak indah, bahkan kurang menarik. Begitupun sebaliknya, produk seni tanpa dibarengi dengan sentuhan teknologi akan terjadi pemborosan waktu, pengeluaran biaya yang lebih banyak, bahkan tidak dapat membentuk produk dengan cepat, akurat, dalam hitungan menit, bahkan detik. Maka dari itu, hubungan di antara keduanya selalu beriringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.